tentang laju reaksi. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan melakukan suatu praktikum tentang laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu laju reaksi. Laju reaksi adalah berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu 1. Konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah zat yang ada dalam suatu reaksi. Kedua, ada suhu. Suhu adalah menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda karena suhu berhubungan dengan energi, getaran atau gerakan molekul-molekul penyusun benda tersebut. Yang ketiga, ada luas permukaan. Luas permukaan adalah luas bidang sentuh tempat terjadinya reaksi antara dua reaktan. Dan yang terakhir ada katalis. Katalis merupakan suatu zat atau substansi yang dapat mempercepat reaksi tanpa terkonsumsi oleh reaksi namun tidak ikut bereaksi. Oke, langsung saja kita mulai. Percobaan yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Tujuan percobaan kali ini yaitu melihat bagaimana konsentrasi zat mempengaruhi laju reaksi. Pada percobaan kali ini akan dicampurkan setengah sendok makan kopi dan 1/4 sendok makan kopi pada 1 gelas air. Dapat dilihat bahwa air dengan konsentrasi yang tinggi lebih cepat berubah warna daripada air dengan konsentrasi yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak konsentrasi zat dalam suatu reaksi, maka akan semakin cepat reaksi tersebut. Pada percobaan kedua, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dari percobaan ini akan dilihat apakah suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Pertama, tuangkan air panas dan air biasa pada masing-masing gelas pada volume yang sama. Setelah itu, masukkan es batu di kedua gelas tersebut dan bandingkan mana es batu yang duluan mencair. Es batu mencair terlebih dahulu pada gelas yang berisi air panas disebabkan suhunya lebih tinggi dari air biasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan suhu dapat meningkatkan pergerakan antar molekul sehingga tumbukan akan sering terjadi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Jadi semakin tinggi suhu suatu zat, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Percobaan ketiga yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Secara umum, serbuk memiliki permukaan lebih besar daripada bongkahan. Pada percobaan ini, pertama siapkan es batu dengan massa yang sama. Salah satu es batu dihancurkan hingga menjadi serbuk dengan massa yang sama. Setelah itu, disiapkan 2 gelas air, dimasukkan es batu tersebut ke dalam masing-masing gelas dan diamati perubahan pada masing-masing es batu. Dapat diamati bahwa serbuk es batu lebih cepat mencair dibandingkan bongkahan es batu walaupun massa dan volume air sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan, maka akan semakin cepat laju reaksi dikarenakan memiliki bidang sentuh yang lebih luas sehingga akan lebih banyak tumbukan yang dapat terjadi sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Percobaan yang keempat yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Pada percobaan kali ini, katalis yang kami gunakan adalah garam atau NaCl. Pertama-tama, disiapkan 2 buah piring. Pada masing-masing piring dimasukkan es batu dengan massa dan volume yang sama. Pada salah satu piring ditambahkan garam yang berfungsi sebagai katalis. Dapat kita amati, es batu yang ditambahi garam meleleh lebih cepat daripada es batu tanpa garam. Maka dapat disimpulkan bahwa katalis dapat mempengaruhi laju suatu reaksi.
Sekian video dari kelompok kami. Jadi, kesimpulannya adalah faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Sekian video project tentang laju reaksi yang dapat kalian paparkan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.